dan bintang-bintang dulu ya Pak Randy ya. Oke baik, Pak Randy, saya kemarin sudah menginfokan kepada Bapak ya kalau kita hari ini akan mengadakan supervisi akademik. Nah, saat ini kita sedang melaksanakan pra-observasi. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Pak Randy mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Randy yang berkaitan dengan kompetensi mengajar Bapak. Nah, kita nih mau ngobrol-ngobrol santai dulu ya Pak ya. Di kegiatan pra-observasi ini saya akan lakukan yang akan saya lakukan ini untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Randy dalam melaksanakan pembelajaran nanti setelah pra-observasi. Dengan pembicaraan ini, apa yang Bapak harapkan Pak dari supervisi akademik ini Pak? Yang saya harapkan setelah ini adalah kita saling cepat pengalaman. Baik. Saya juga mengharapkan ada masukan dari bendara setelah nanti supervisi di kelas agar pembelajaran saya jadi lebih baik lagi. Baik Pak ya. Jadi yang Pak Randy harapkan kita saling sharing dan berpikiran untuk pembelajaran Pak Randy ke depannya menjadi lebih baik ya Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Juga nanti Pak Randy jangan merasa terbebani juga dengan kegiatan supervisi ini ya Pak ya. Baik. Kalau boleh saya tahu Pak, apa mau ngambil materi apa ya Pak untuk supervisi nanti? Besok saya akan melakukan pembelajaran dengan materi bola voli. Teknik passing bawah. Pas bawahnya Pak ya. Baik, materi PJOK bola voli passing bawah ya Pak ya. Iya betul. Tujuan dari pembelajaran Pak Randy yang sudah susun kalau boleh saya tahu apa ya? Tujuan pembelajarannya itu siswa dapat mempraktikkan teknik dasar passing bawah dalam bola voli. Oke, baik. Di sini Pak Randy sudah melakukan beberapa persiapan pastinya ya Pak ya untuk kegiatan pembelajaran yang Pak Randy lakukan. Nah, apa saja persiapan yang sudah Pak Randy lakukan nih? Persiapannya pembelajaran nanti saya sudah persiapan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajarannya, KPD dan evaluasinya. Baik, kalau begitu sudah lengkap sekali Pak dari rencana dan Bapak sudah menyiapkan terkait untuk pembelajaran nanti ya Pak ya. Di sini mungkin ada beberapa materi yang mungkin Pak Randy itu mengalami kesulitan untuk menyampaikan dan murid sulit untuk menangkap, betul begitu Pak? Untuk pembelajaran PJOK itu karena melihat kemampuan murid berbeda-beda ya. Baik, betul. Ada yang gampang sekali untuk menangkap pembelajaran, Iya. ada yang mudah dan bahkan ada yang menganggapnya sulit di pelajaran PJOK. Apalagi PJOK kan semua materinya adalah taktik. Baik. Nah, di sini Pak Randy tadi sudah menyampaikan ada kesiapan belajar juga ya. Kita sudah melihat murid memiliki keterampilan yang mudah menangkap materi, kemudian ada yang sulit menangkap materi, kemudian ada juga yang ya biasa-biasa saja gitu. Tentunya Bapak punya strategi dalam pembelajaran, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Pak Randy gunakan. Nah, Pak Randy bisa cerita secara singkat terkait kesiapan mengajar yang Pak Randy akan lakukan nanti Pak. Berhubung murid saya beragam, Baik. tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam. Untuk memfasilitasi siswa, saya yang cepat baik, lambat, dan yang sedang-sedang saja. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa bola sebenarnya dan bola karet. Kemudian saya juga menyiapkan lembar kerja dan juga membuat kelompok. Siswa yang sudah paham, saya minta untuk membantu kawannya dalam praktik kelompok. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Bapak sangat mempersiapkan dengan alat peraganya Pak ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di sini Bapak sudah mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid nih Pak. Nanti anak-anak sudah bisa, anak-anak yang sudah pernah bermain bola voli bisa menggunakan bola yang sebenarnya ya Pak ya. Pasti bolanya kan keras ya Pak ya. Karena masuk ke dalam kategori yang sulit nih, dan murid yang tidak pernah bermain atau tidak biasa menggunakan bola karet karena mungkin bola karet lebih lembut, tidak sakit di tangan dan anak ini nggak jadi kapok ya Pak ya.
Berarti Bapak sudah memunculkan apa itu pembelajaran diferensiasi, Pak. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan dan ada siswa yang sudah tidak perlu dibantu lagi nih, Pak. Oke, tadi Pak Randy juga sudah menceritakan nih bagaimana strategi pembelajaran, bagaimana metode yang sudah disampaikan dan juga bagaimana persiapannya. Tentunya dari proses ini dari diri Pak Randy sendiri ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini yang saya sampaikan di awal mengenai pengembangan kompetensi Pak Randy, bisa Bapak sampaikan kira-kira yang bisa saya bantu berkaitan dengan area perkembangan apa yang akan Bapak tingkatkan lagi ya Pak? Di sini saya akan meningkatkan area perkembangan intelektual. Bagaimana menyampaikan materi pada anak agar lebih jelas supaya anak dapat menangkap dengan mudah. Biasanya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bisa membantu pembelajaran menjadi bermakna. Kemudian dalam pengembangan sosial emosionalnya juga, dikarenakan keberagaman siswa materi PJOK yang hampir seluruhnya adalah praktik di lapangan, akan menjadi momok bagi siswa yang tidak suka bergerak, biasanya itu anak perempuan. Oke, anak perempuan seperti itu ya Pak ya. Jadi tadi Pak Randy akan mengembangkan kemampuan dalam mengajar ya Pak ya, kemudian kompetensi profesional dan pedagogik Bapak ya. Kemudian Pak Randy juga ingin mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial emosionalnya dalam menghadapi keberagaman karakter murid. Di sini ada tadi diferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial emosional yang kayak tadi ya. Kemudian dari rencana yang sudah Bapak sampaikan nih, kapan Bapak akan laksanakan? Saya sudah siapkan hari ini untuk supervisi akademik bersama Ibu. Berarti hari ini siap ya Pak ya? Baik. Baik Pak Randy, silakan Pak Randy mempersiapkan kelasnya dan nanti setelah ini kita akan ngobrol lagi di sesi pasca observasi ya Pak ya. Baik. Saya senang sekali karena pembelajaran saya sudah selesai dilaksanakan. Saya juga merasa senang dan bangga sekali Pak karena Pak Randy sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Terima kasih Ibu atas dukungan dan dukungan yang diberikan. Sama-sama ya Pak. Baik, kali ini menurut Pak Randy apa yang sudah Bapak lakukan tadi? Menurut Pak Randy apa saja yang sudah dilakukan Bapak tadi di kelas? Jadi begini Bu, untuk mencapai suatu indikator perkembangan yang saya inginkan di awal saya melakukan metode STOP atau STOP. Anak-anak saya pandu untuk mengikuti setiap perkataan saya, bertujuan untuk mengolah emosinya bisa sadar secara penuh fokus sebelum memasuki pembelajaran. Masuk pada inti pembelajaran, saya membagi mereka pada kelompok yang pernah dan bisa bermain bola voli, memegang atau bermain bola voli dengan siswa yang sama sekali belum pernah bermain bola voli. Di sana saya memberikan teknik passing bawah yang sama sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Oh iya, saya juga menggunakan game permainan dalam mengajarkan passing bawah sehingga menjadi lebih menyenangkan. Wah, menarik sekali tuh Pak. Berarti tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan yaitu menyenangkan itu sudah tercapai ya Pak ya? Tadi saya amati sosial emosional murid-murid sudah bisa fokus Pak dengan kesadaran penuh sehingga murid-murid sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik nih Pak. Menurut Pak Randy, adakah yang ingin dikembangkan lagi dari hasil supervisi akademik ini Pak?
Ada Bu. Saya ingin mengembangkan lagi pembelajaran berdiferensiasi dengan cara yang lain. Saya juga ingin melatih sosial emosional terhadap anak selain saudara diri dan pengelolaan emosi. Oh, baik, sangat baik sekali Pak, bagus banget Pak. Baik, bisa Bapak ceritakan bagaimana rencana Bapak ke depannya nih Pak? Kalau strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain akan saya sesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Bila cocok bagi murid itu yang akan saya gunakan. Berarti mau digunakan ya Pak ya? Kalau cocok. Bagus sekali Pak, saya apresiasi rencana Bapak itu. Nah, kira-kira rencana yang baik ini kapan Bapak akan terapkan Pak? Secepatnya Bu. Baik. Pada pembelajaran berikutnya di kelas yang lain. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah bersedia melaksanakan supervisi akademik dengan saya. Semoga kedepannya Bapak menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih. Semoga saya mendapat manfaat di kegiatan ini dan saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke.